Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Gunawan. Ini 20214 12108 Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Al-Hidayah Kuningan. Di sini saya akan membawakan materi yaitu sistem KAL untuk daftar isi. Untuk yang pertama yaitu pengertian, yang kedua cara kerja, dan yang ketiga tujuan, yang keempat jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pengertian sistem KAL. Sistem KAL adalah penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya sistem KAL menggunakan bahasa C dan C++. Meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harusnya diakses langsung, maka menggunakan bahasa assembly. Yang kedua yaitu cara kerja sistem KAL. Ada 4 langkah proses sistem KAL. Yang pertama yaitu proses dijalankan dalam mode pengguna hingga saat sistem KAL menginstruksi. Yang kedua yaitu kemudian panggilan sistem KAL dijalankan dalam mode kernel berdasarkan prioritas. Yang ketiga, setelah eksekusi panggilan sistem selesai, kontrol kembali ke mode pengguna. Yang keempat yaitu eksekusi proses pengguna dilanjutkan dalam mode kernel. Poin ketiga dari sistem KAL yaitu tujuan sistem KAL. Sistem KAL menyediakan layanan sistem operasi ke program pengguna melalui aplikasi program interface atau API. Ini menyediakan antarmuka antara proses dan sistem operasi untuk memungkinkan proses tingkat pengguna untuk meminta layanan dari sistem operasi. Yang keempat, ada jenis-jenis sistem KAL. Ada 5 jenis sistem KAL. Yang pertama yaitu manajemen proses, yang kedua manajemen berkas, dan yang ketiga manajemen piranti. Yang keempat pemeliharaan informasi, dan yang kelima yaitu pertukaran informasi. Untuk sistem KAL manajemen proses, sistem KAL untuk manajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan. Kita dapat melihat penggunaan sistem KAL untuk manajemen proses pada sistem operasi Unix. Contohnya yaitu POC. POC adalah satu-satunya cara untuk membuat sebuah proses baru pada sistem Unix. Selanjutnya yaitu manajemen berkas. Sistem KAL yang berhubungan dengan berkas sangat diperlukan, seperti kita ingin membuat atau menghapus suatu berkas, atau ketika ingin membuka atau menutup suatu berkas yang telah ada, membaca berkas tersebut dan menulis berkas itu. Untuk manajemen piranti, program yang sedang dijalankan kadangkala memerlukan tambahan sumber daya. Jika banyak pengguna yang menggunakan sistem dan memerlukan tambahan sumber daya, maka harus meminta piranti terlebih dahulu. Ketika sebuah piranti telah diminta dan dialokasikan, maka piranti tersebut bisa dibaca, ditulis, atau direposisi. Selanjutnya yaitu pemeliharaan informasi. Beberapa sistem KAL disediakan untuk membantu pertukaran informasi antara pengguna dan sistem operasi. Contohnya adalah sistem KAL untuk meminta dan mengatur waktu dan tanggal, atau meminta informasi tentang sistem itu sendiri, seperti jumlah pengguna, jumlah memori dan disk,
yang masih bisa digunakan, dan lain-lain. Untuk pertukaran informasi terdiri dari dua model komunikasi, yaitu message passing dan shared memory. Message passing, pertukaran informasi dilakukan melalui fasilitas komunikasi antar proses yang disediakan oleh sistem operasi. Shared memory proses menggunakan memori yang untuk pertukaran informasi dengan membaca dan menulis data memori tersebut. Oke, mungkin untuk materi sistem CAL hanya segitu. Terima kasih.